Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih menyaksikan talk show Aceh TV dengan tema kita pada hari ini yaitu terkait sosialisasi peraturan wali kota Perwal Kota Banda Aceh nomor 51 tahun 2020 tentang penanganan COVID-19. Dan kita langsung saja ke Pak Wakil ya Pak ya. Mungkin ada lagi yang ini sampaikan terkait tentang perwal ini Pak. Silakan. Yang pertama sekali kita ingin sampaikan kepada masyarakat Kota Banda Aceh dan seluruh warga masyarakat luar Banda Aceh yang kesehariannya itu berada di Banda Aceh. Karena di siang harinya itu kita bertambah 35% masyarakat di luar Banda Aceh itu di Banda Aceh. Nah, jadi kami menghimbau itu yang pertama sekali, mari kita menjaga protokol kesehatan secara ketat. Manakala kita ingin hidup normal sebagaimana tempo dulu. Nah, ini yang sangat kita harapkan. Jadi manakala anak-anak kita pun juga seperti dibilang oleh Pak Kadis pendidikan tadi, kita alhamdulillah sudah bisa memulai pendidikan tatap muka itu mulai 4 Januari 2021 nantinya. Ini kan direncanakan begitu, manakala kondisi status kita itu terus tetap malah ke hijau. Tapi kalau naik lagi nantinya itu mungkin akan ditinjau ulang. Maka manakala kita sayang pada anak-anak, pada anak kita, atau kita mohon maaf bukan bosan, tapi kita mungkin sedikit kalang kabut karena kita bukan tidak ada ilmu pedagogik. Meskipun kita sangat menginginkan mendidik anak kita juga di rumah sendiri gitu, karena itu tanggung jawab kita. Maka saya pikir karena kemampuan kita itu kita sangat menginginkan anak kita itu bisa sekolah terus. Maka oleh karenanya mari kita menjaga protokol kesehatan ini, terutama sekali itu cuci tangan itu amat penting. Cuci tangan. Kemudian yang lebih penting lagi pakai masker. Saya pikir pakai masker ini, kalau saya pernah sampaikan, pakai masker ini jangan kita nggak hanya untuk COVID saja. Apalagi mohon maaf kita banyak saudara-saudara kita sekarang ini yang perokok, mereka lupa terhadap orang yang berada di sekitarnya. Padahal orang sekitarnya nggak merokok misalnya. Jadi pakai masker ini juga bisa mengantisipasi ya kalau kita bilang bukan hanya untuk virus COVID, tapi juga bagi pengaruh perokok pasif, juga kita bisa juga sebagai daya tahan untuk antisipasi polusi udara yang mungkin udara kita tidak sesehat yang diharapkan oleh kesehatan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga saya ingin sampaikan bahwa kepada masyarakat, manakala muncul gejala COVID ini jangan diabaikan dan jangan takut. Semua puskesmas kita itu sudah melayani untuk pemeriksaan COVID di Kota Banda Aceh. Malah gratis. Gratis ya? Gratis. Jadi tidak dipungut biaya. Betul Pak Kadis ya? Jadi tidak dipungut biaya. Maka oleh karena kalau ada gejala, nggak apa-apa. Karena paling-paling kita isolasi mandiri di rumah, dan yang paling penting kita nggak menularkan kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita. Jadi kalau kita nggak menjaga sendiri, kalau kita nggak sayang kepada keluarga kita, ya nggak usahlah periksa. Tapi kalau sayang, itu kita emang harus periksa kalau sudah muncul gejala. Mohon maaf kayak kami kemarin itu, saya bertiga kena di keluarga. Saya, istri, dan anak yang paling bungsu. Baik. Jadi anak-anak lainnya itu saya pindahkan ke Lampu. Jadi kita bukan nggak sayang sama mereka, dan mereka bukan nggak sayang sama kita. Justru sayang itu ya? Justru sayang itulah kita jaga jarak. Jadi kita ungsi mereka ke Lambu. Kami tinggal di rumah dinas itu. Jadi saya pikir harus kita lakukan oleh kita dan secara bersama-sama sehingga kita bisa memutus mata rantai itu. Betul, berarti walaupun nanti walaupun tadi vaksinnya sudah ditemukan, tapi memakai masker itu juga sangat dianjurkan ya Pak? Saya pikir pakai masker itu kalau bisa menjadi new normal kita. Jadi kehidupan baru boleh minimal di kita di Aceh saya pikir. Baik. Pak Samina, ini seperti apa Pak? Kemudian kesiapan dari pihak sekolah, dan apa kemudian yang harus diperhatikan oleh orang tua dan guru dan lain sebagainya Pak? Ya, terima kasih bahwa kami di sekolah itu sudah membuat tim COVID. Jadi terdiri atas guru, pegawai, orang tua atau komite, juga dari puskesmas. Jadi semua aturan-aturan yang ada di dalam menjaga prokes ini sudah ada. Mulai dari anak diantarkan sama orang tua, kemudian dengan menggunakan masker, selepasnya anak-anak mencuci tangan,
kemudian diperiksa suhunya. Kemudian kalau anak ketika diperiksa suhunya melebihi daripada 37, tentu anak tersebut akan diasingkan pada tempat yang sudah disediakan. Dan tidak dikembalikan kepada orang tua, tapi dia akan dipanggil yang dari puskesmas. Dari puskesmas itu menjemput, dibawa ke puskesmas, kemudian diperiksa, baru dipanggil orang tua. Supaya tidak lagi membawa kemana-mana sehingga dapat menyebabkan anak-anak lain atau orang-orang lain yang akan tertular. Nah, sampai ke situ kita sudah dilatih di sekolah. Sehingga kesiapan para guru kita, kemudian juga para komite dalam rangka mencoba mengantisipasi supaya ini bisa sekolah sebagaimana biasanya dengan prokes yang ketat. Kami sesungguhnya di sekolah-sekolah semua alat pencuci tangan sudah disiapkan oleh guru-guru kita, oleh kepala-kepala sekolah kita. Nah, jadi kami mintakan kepada orang tua, kalau memang ada anak-anak yang dianggap bahwa pada saat tersebut tidak sehat, entah pilek, entah apa, lebih bagus tidak usah diantar. Karena itu memang dapat menyebabkan nanti di sekolah atau memungkinkan juga sampai di sekolah itu dia tidak mungkin akan bisa dimasukkan ke dalam lokal. Untuk sekolah dasar Pak, apakah ada poin tambahan misalkan untuk usia-usia yang dasar? Iya, semua sekolah termasuk di sekolah dasar, poin-poin yang kita tambahkan bahwa memang di sekolah itu kita sudah terapkan yang pertama, orang tua tidak diberikan kesempatan kepada anak untuk memberikan jajan, untuk membeli jajan. Karena makanan itu harus dibawa dari sekolah. Dari rumah. Dari rumah ke sekolah, ya kan? Jadi karena makanan itu juga untuk menghindari anak terjadi kerumunan. Kemudian juga menjaga makanan-makanan supaya lebih higienis. Nah, lalu ini merupakan aturan tambahan yang kita buat. Kemudian juga para wali kelas menjaga anak-anak ketika nanti ada kesempatan dia bermain, jangan sampai berkerumun. Nah, ketika dia nanti dijemput, ketika nanti dia menunggu orang tua, nah itu dijaga betul. Sehingga nanti komunikasi anak-anak sesama mereka itu dibatasi betul karena kita ingin menjaga supaya pandemi ini bisa hilang dengan semestinya. Mungkin penting juga Pak, jadi disediakan makanan di sekolah mungkin apa ya bagi mungkin orang tuanya yang tidak sempat menyiapkan atau kondisi-kondisi lain ya Pak. Mungkin itu bisa jadi poin juga ya Pak ya. Saat ini belum. Belum ya Pak ya? Belum. Kita tetap meminta kepada orang tua yang menyediakan. Baik. Supaya apa? Jangan terjadi khilafiah nanti. Nah, jadi lebih higienis Pak. Lebih higienis. Nah, jadi kita minta tetap saat ini belum kita bolehkan tetap orang tua yang menyediakan makanan kepada anak-anaknya mungkin masuk dalam Tupperware. Baik, dan kalau pilek, kalau misalnya ada gejala itu jangan sekolah. Jangan dibawa ke sekolah. Jangan dibawa ke sekolah. Baik, kami juga mengundang partisipasi Anda pemirsa di nomor telepon 0813 6225 4360. Silakan saja untuk pertanyaan dan tanggapan Anda. Baik, ini Pak Lukman, kalau tadi kan ceritanya Pak Wakil nih Pak. Jadi Pak Wakil 3 orang yang kena di keluarga dan harus diungsikan ya Pak ya. Keluarga lainnya itu ke Lampung. Tapi bagaimana dengan warga lain Pak, yang misalkan mereka juga orang tanpa gejala, katakan apakah mereka juga punya disediakan tempat untuk isolasi seperti itu Pak? Ya, terima kasih. Mungkin untuk tempat isolasi Pemko Banda Aceh sudah menyewakan tempat, malah sangat representatif. Artinya mungkin tidak dimiliki oleh kabupaten kota lain, karena kita rumah sakit yang kita sewa dan kita digunakan yaitu Rumah Sakit Mutia di Jalan Cut Mutia. Jalan Cut Mutia. Rumah Sakit Mutia, Jalan Mutia, dekat Polresta. Itu di Penayung Pak ya, daerah-daerah ya. Bantaran Kali ya Pak? Bantaran Kali dekat sana. Nah, ya, betul. Itu gratis, makanan gratis, dilayani oleh petugas, dikontrol oleh petugas, sangat bagus. Artinya selama di situ tidak ada biaya apapun. Itu yang disediakan oleh Pemko. Kemudian kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketika kita terkonfirmasi atau positif seperti cerita Bapak Wakil tadi, itu kan ada tracing atau 3T yang dilaksanakan oleh petugas kita. Pertama kan testing, tracing, dan treatment. Jadi testing ini artinya harus seperti yang disampaikan Pak Wakil tadi, artinya kontak erat yang ada di sekitarnya, apakah kontak erat utama itu ada di keluarga. Baik. Kemudian kontak erat selanjutnya teman-teman bergaul. Baik. Ke teman-teman di kantor. Oke. Itu harus ikut juga untuk dilakukan testing. Sebelum kedua T lainnya Pak, kita angkat dulu telepon ya Pak. Boleh. Assalamualaikum.
Baik, dengan siapa di mana Pak? Pak Heri. Pak Heri, silahkan Pak Heri. Saya mungkin langsung saja ke Pak Wakil ya. Pak Heri, volumenya saya maaf ingin Pak. tahu juga tips dari beliau, Oke. karena beliau kan pernah terkonfirmasi dengan COVID-19. Iya. Mungkin ada tips khusus selama isolasi mandiri Pak? Mungkin ada gejala khusus atau apa saja Pak kegiatannya selama 14 hari Pak? Mungkin masyarakat lebih tahu Pak untuk edukasi, siapa tahu mungkin ada COVID-19 Pak. Untuk isolasi mandiri Pak, mungkin ada tips khusus Pak? Baik. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Heri atas pertanyaan ini, tips ya Pak ya. Pak Lukman, kita tahan dulu ya Pak ya. Boleh. Pak Wakil, silakan Pak, tips khusus Pak. Ini alumni ya Pak ya. Ini langsung nih Langsung. Baik, terima kasih Pak Heri, dan mudah-mudahan Pak Heri sekeluarga dan masyarakat kita lainnya terhindari dari COVID-19 ini. Amin. Memang saya mengalami awalnya itu pas 1 Muharram. Itu 1 Muharram itu tergejala, saya termasuk orang yang doyan makan kuah belangong. Itu 1 Muharram itu kan peletakan batu pertama pembangunan gedung utama Dayah Nurun Nabi di Lambu yang punya Ustadz Zamhuri. Itu. Jadi di saat makan siang bersama itu, saya saat itu entah kenapa, kalau biasanya itu saya pasti makan lebih daripada 5 potong daging kuah belangong itu. Tapi uronya hanya mampu. Uronya paling lelum baju hagel hekraknya habis 3. Itu kan. Itu. Tapi saya belum tahu apa itu gejala. Itu. Tapi besoknya saya kebetulan olahraga yang saya lakukan, bukan olahraga lah, untuk sebagai olahraga ringan, itu saya main badminton. Itu. Untuk mengeluarkan keringat. Tapi saat itu biasa kami main itu gamenya itu 47, new normal istilahnya kan. Itu. Tapi saat itu saya terasa nggak sanggup game 47 itu. Jadi saya sampaikan sama kawan, kita gamenya 37 aja, tetap new normal, gitu kan. Tapi walaupun gamenya itu tetap 47, itu. Jadi ada terasa kita agak sedikit enggak kuat gitu. Itu udah mulai lemas ya Pak? Udah mulai lemas itu. Jadi baru hari Minggunya tanggal 3 Muharramnya itu saya masih terasa lemas, maka saya lakukan rapid kemarin itu. Ya, rapid dulu. Rapid dulu. Nah, di saat rapid memiliki hasil, saya saat itu saya DBD. Oke, pada saat rapid itu DBD ya Pak ya? DBD kan. Baik. Tapi untuk istri dan anak saya itu COVID. Oke. Makanya dianjurkan untuk swab. Beda-beda ya Pak ya? Nah, itu kan, dan juga untuk swab. Ternyata setelah swab itu ternyata kami ketiga-tiganya itu ya positif COVID saat itu. Maka di saat positif COVID itu kami pisah kamar, bukan hanya pisah ranjang, ya pisah kamar. Kemudian saya kebetulan dirawat di rumah sakit juga selama 4 hari nggak makan, dan dirawat rumah sakit sekitar 1 minggu. Saat itu setelah saya negatif dan keluarga saya masih positif juga. Berarti keluarga Bapak di rumah sakit? Enggak, istri kami bersama istri di rumah sakit dirawat bersama. Itu anak saya itu yang di rumah. Nah, tapi yang ingin kita sampaikan bahwa kalau triknya itu kita emang harus makan. Harus makan yang banyak. Harus makan yang banyak, harus makan yang seimbang. Ini yang pertama. Yang kedua, vitamin yang ada itu harus dimakan. Vitamin. Nah, Vitamin apa Pak? Semua jenis vitamin yang namanya vitamin itu semua, harus dimakan vitamin ya. Itu. Kemudian itu yang paling yang saya yang selalu makan nggak ketinggalan itu dicampur dengan madu seperti jahe itu direbus kan. Oke, ramuan ramuan itu rempah jahe, rempah itu kan. Ada seri gitu kan. Nah, itu yang direbus. Rebusan itu ya Pak ya? Rebusan itulah yang Tapi ada yang bilang bahwa itu mandi laut
lebih bagus. Oke, mandi laut Mandi juga. laut lebih bagus. Tapi hati-hati juga kalau musim Tapi panas. harus jaga jarak juga ya, Pak? Ya, tapi harus jaga jarak juga. Gitu. Baik, berarti tadi air rebusan itu juga membantu Iya, ya, Pak ya. itu. Dan yang pasti tetap positif ya, Pak. Ya, tapi tentunya saya melihat bahwa kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya saat itu terus terang di 4 hari awalnya itu saya enggak ya apa tuh udah kayak frustasi, udah saya pikir ini apa masih bisa hidup lagi tuh Pak Wakil sempat stres sih sampai segitu ya, emang Pak? saya enggak stres, tapi saya udah pasrah. Udah pasrah, Pak? Udah pasrah. Sampai di Kenapa? titik pasrah ya, Pak? Ya, karena 4 hari itu saya enggak makan apa-apa. Itu 4 hari itu enggak makan apa-apa. Tapi saya entah kenapa kayak terbayang guru-guru saya itu mendoakan saya. Nah itu. Sehingga saya dengan itu kembali yakin untuk kehidupan ini, karena saya kayak ada rasa bahwa guru-guru saya itu mendoakan saya supaya sembuh, dan kepada guru-guru saya semua, kepada masyarakat semua yang mendoakan saya, sehingga saya alhamdulillah sudah sembuh kembali. Ini tidak lupa saya mengucapkan terima kasih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya, memberi kebaikan-kebaikan kepada seluruh masyarakat Kota Banda Aceh dan guru-guru kami semua. Amin, Allahumma amin. Dan hari ini Pak Wakil alhamdulillah bersama kita bisa menceritakan pengalamannya ya, Pak ya. Dan semoga itu juga semakin berkurang ya, Pak, angkanya, dan warga Kota Banda Aceh sehat semua, terbebas dari Covid. Pak Lukman, silakan Pak, lanjutkan dua tadi, Pak, dua T. Baik, kami lanjutkan tentang tracing tadi ya, sampai ke tracing dan testing yang kita harapkan seperti yang disampaikan Pak Wakil. Ketika kita ada yang positif atau terkonfirmasi 1 orang, berarti yang diperkirakan 4 di sampingnya harus dilakukan testing atau tracer lagi. Di tracing, di testing lagi, di swab lagi. Itu estimasi ya. Tapi dalam perjalanan sekarang ini yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat, seandainya ada yang positif atau terkonfirmasi, jangan terpaksa, tapi mau dengan keinginan sendiri. Kita tujuannya untuk memutus mata rantai. Itu yang kita harapkan masyarakat kita. Artinya, jangan sampai menyampaikan kepada masyarakat, kepada petugas kesehatan ketika diajak untuk testing, saya nggak kontak erat, saya nggak salaman, saya nggak dekat, berbagai alasan. Jadi kondisi ini makin menyebabkan kita tidak bisa kembali ke zona hijau. Hari ini dengan penegakan perwal, dengan kerjasama kita, masyarakat kita sudah paham dengan COVID, insya Allah. Makanya kita mungkin bisa menuju, tidak lepas dari doa kita bersama sesuai yang disampaikan Pak Wakil tadi. Saya menarik sekali yang disampaikan Pak Wakil. Pak Wakil orang yang dikenal cukup luas di masyarakat Banda Aceh, banyak yang mendoakan guru-gurunya sehingga cepat sembuh. Tapi kenanya sama-sama dengan ibu, dengan anak. 3 orang. Cepat sembuh Pak Wakil, yang parah Pak Wakil. Yang lambat sembuh Ibu Pak Wakil. Sehingga saya mengatakan kepada ibu mungkin kurang yang kenal, kurang banyak yang doa, sehingga agak lambat. Okay. Jadi sambil berusaha, doa, artinya ya, doa ini tetap seperti yang kita sampaikan tadi, berusaha, berdoa, kita tetap tujuannya adalah kita cepat kembali kepada kondisi normal. Bisa belajar anak-anak, jangan pandai mamaknya. Baik. Karena mamaknya sekarang sudah pintar-pintar semua Pak ya. Sudah pintar-pintar Pak, kita angkat telepon lagi ya Pak ya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Rijal ya. Dengan Pak Reja? Pak Rijal Pak Rijal. Di Pak Rijal, silakan Pak Rijal. Begini, saya menonton sore ini dialog di Aceh TV luar biasa, menghadirkan Pak Wakil Wali Kota, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan. Ini memberikan suatu jawaban bagi kami masyarakat. Betapa penanganan COVID di Banda Aceh hari ini cukup sinergis gitu, terpadu, yang didukung dengan Perwal 51 ini. Yang paling membanggakan bagi kami masyarakat di Kota Banda Aceh melihat bagaimana penanganan para pasien termasuk protokol kesehatan di puskesmas yang ada. Saya kebetulan di Ulekaring itu bagaimana ya, cukup bagus, sehingga masyarakat dipisahkan, menjaga jarak dan sebagainya. Kemudian yang paling istimewa hari ini di Banda Aceh itu ya penanganan rapid test yang dulu cukup langka, kemudian
ada mobil jemputan pasien, ada tempat tempat rumah isolasi mandiri yang disediakan oleh Pemda Kota Banda Aceh. Ini kan sesuatu penanganan yang cukup signifikan. Ini dipertahankan, saya pikir memang konsekuensinya hari ini Banda Aceh mungkin semakin berkurang, semakin menuju ke warna oranye atau ke warna kuning. Saya pikir tidak terlepas dari ini. Cuma yang perlu kita ingatkan, yang perlu saya sampaikan ke Pak Wakil Wali Kota, menyangkut dengan masyarakat yang di luar ini, Pak. Ini kan kadang-kadang memang di dalam kita sudah steril, tapi ada pendatang atau memang masyarakat pembawa. Ini bagaimana mengantisipasi? Saya pikir cuma di situ sekarang persoalannya. Artinya di kampung-kampung masyarakat mungkin tidak terlalu interaksi dengan pihak lain, dengan masyarakat luar, tetapi perlu penanganan yang lebih upaya penegakan disiplin sesuai dengan Perwal 51 itu yang mungkin perlu ditekankan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rijal di Ulekareng, dan kita akan menjawab nanti Pak ya, kita akan menjawab tanggapan Pak Rijal tapi setelah pariwara berikut ini.